Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan naskah produksi dasar dan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang struktur cerita 3 babak atau sering juga disebut dengan 3 act structure. Secara garis besar, mata kuliah ini memiliki identitas kode mata kuliah yaitu AN101, berada di semester 1. Ini adalah mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa yang ada di semester 1, karena ini adalah bagian dari mata kuliah prasyarat yang harus diambil oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti mata kuliah naskah produksi lanjut di semester 2. Dan SKS untuk mata kuliah ini adalah sebesar 3 SKS dengan komposisi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dan dosen koordinator mata kuliah ini adalah saya sendiri, yaitu Sandi Prasetyaningsih, SSTM Media. Secara garis besar, mata kuliah naskah produksi dasar ini akan mempelajari beberapa poin penting dalam pembuatan naskah. Yang pertama adalah akan ada penyampaian informasi tentang bagaimana mendapatkan ide, brainstorming ide, kemudian membedakan genre-genre film yang ada, kemudian dari ide yang sudah kita buat, sudah kita tentukan mau bikin cerita dengan genre film yang seperti apa, kita akan menuangkan ke dalam yang namanya premis. Nah, selanjutnya dari premis kita akan menentukan bagaimana sih alur cerita atau plot cerita itu sendiri. Dan si plot itu kemudian dituangkan dalam sebuah struktur cerita 3 babak, 3 act structure, di mana dalam 3 act structure itu ada komposisi yang harus diperhatikan, yaitu ada babak mengenalkan atau pengenalan karakter, pengenalan masalah, kemudian dimulainya konflik dan diakhiri dengan penyelesaian masalah. Nah, dari struktur cerita 3 babak ini nantinya akan lebih dikembangkan lagi menjadi sebuah sinopsis yang ketika sudah selesai disusun, sinopsis itu akan dikonversi menjadi sebuah tulisan yang berisi adegan, tulisan yang berisi lokasi, yang nantinya akan kita sebut dengan yang namanya treatment. Treatment adalah draft kasar dari naskah atau script. Jadi kita akan belajar secara general dari ide, kemudian menuangkan dalam tulisan narasi, dari narasi kita akan mengubah menjadi tulisan film, dan yang nantinya akan digunakan dalam proses produksi. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang struktur cerita 3 babak. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa struktur cerita 3 babak ini akan diawali dengan yang namanya pengenalan. Di sini akan diberikan informasi siapa sih tokoh protagonis, siapa sih tokoh antagonis, dan environment-nya seperti apa, world-nya seperti apa. Kemudian secara perlahan dari proses pengenalan akan muncul nih, konfliknya tuh nanti bagaimana. Nah, dari konflik yang ada, si karakter akan mencari solusi, akan berpikir gimana sih caranya biar aku terbebas nih dari konflik yang sedang kuhadapi. Sampai nanti si karakter menemukan solusi yang tepat dari masalahnya. Maka cerita itu sudah masuk ke dalam act yang ketiga atau phase yang ketiga, yaitu resolution. Kemampuan yang diharapkan mahasiswa di minggu ini dari materi struktur cerita 3 babak adalah mahasiswa dapat mengubah ide cerita yang mereka miliki, yang sudah disusun menjadi premis, plot, dirubah menjadi sebuah cerita yang memiliki struktur. Ada proses pengenalan, ada proses konfliknya seperti apa, kemudian ada tahapan menuju penyelesaian, perdebatan hati apa yang dirasakan oleh karakter ketika dia mendapatkan masalah, kemudian dia ingin mencari solusinya, terus bagaimana, itu dijelaskan semua di struktur cerita 3 babak. Nah, metode perkuliahan untuk minggu ini tentu saja akan ada sesi ceramah, yaitu saya yang mendeliver materi melalui sesi daring. Kemudian kita akan melakukan diskusi, ya. Setelah materi selesai disampaikan, akan ada proses tanya jawab tentang pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Kemudian mahasiswa menggunakan studi kasus ide yang sudah dibuat di minggu 2 untuk dikembangkan menjadi struktur cerita 3 babak yang merupakan bagian dari praktikum minggu ini. Nah, untuk media belajarnya sendiri, media ajarnya, materi-materi yang berhubungan dengan naskah
berhubungan dengan struktur cerita 3 babak bisa kalian cek di Learning, sudah tersedia ya. Termasuk di dalamnya tempat upload, kapan batas terakhir kalian bisa mengupload tugas praktek yang diberikan di minggu ini. Kemudian untuk link platform Google Meet seperti biasa kita gunakan link yang sama dari awal minggu sampai dengan akhir minggu nanti agar tidak menimbulkan kebingungan. Dan untuk minggu ini karena kita akan melakukan konversi sebuah ide menjadi struktur cerita 3 babak, maka kita butuh software pengolahan kata, yaitu Microsoft Word. Kita akan menggunakan Microsoft Word di praktek minggu ini. Kemudian metode penilaian, secara garis besar, cerita atau ide yang sudah kalian susun menjadi struktur cerita 3 babak, di sana kami akan menilai seberapa lengkap, seberapa detail kalian menjabarkan bagaimana sih proses pengenalan karakter. Bagaimana sih kalian menjelaskan environment si cerita itu sendiri. Nah, bagaimana sih si pace-nya ketika dari pengenalan akan mulai masuk ke konflik. Kemudian dari konflik yang ada mulai perlahan mendapatkan solusi. Nah, story flow yang kalian susun itu menjadi bahan penilaian kami dalam menentukan atau mengidentifikasi seberapa paham kalian mengimplementasikan si struktur cerita 3 babak. Tentunya dalam membuat struktur cerita 3 babak ini banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi ya, seperti referensi kalian membaca, referensi kalian menonton, itu akan mempengaruhi bagaimana kalian membuat story flow untuk cerita kalian sendiri, sehingga peralihan dari pengenalan, konflik, dan penyelesaian itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk pemaparan awalan tentang perkuliahan pasca produksi dasar dan apa yang akan dipelajari minggu ini cukup sampai di sini. Kita langsung masuk saja ke materi apa sih struktur cerita 3 babak itu sendiri. Oke, demikian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini kita ada sesi online. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang struktur cerita 3 babak. Sudah ada yang membaca materinya sebelumnya di Learning? Boleh raise hand yang sudah membaca materinya di Learning? Saya pengen tahu, ada berapa orang yang membaca dari 2 kelas ini? Ayo, silahkan raise hand. 1, 2. Yang sudah baca berapa orang? 2. Dari total kalian adalah sekitar ada 50 sekian, 51. Hanya 2 orang yang membaca. Padahal ini materi sudah saya upload dari, yang baca ini ngeliat materinya dari hari apa? Boleh Talita atau Ramadhani jawab? Tadi pagi, Bu. Tadi pagi. Ramadhani? Beberapa hari sebelumnya, Bu. Saya lihat buka-buka aja, lihat-lihat gitu. Saya udah upload ini dari hari Kamis atau Jumat. Ya. Jadi dibaca materinya sebelum ada kelas. Jadi kalian kalau ada yang tidak mengerti, kalian sudah nabung pertanyaan. Ya. Jangan kalian datang ke kelas dengan kepala kosong. Oke? Iya, Bu. Bapak, secara general ini adalah structure yang biasa digunakan ketika kita membuat cerita. Biasanya dimulai dengan pendahuluan, memperkenalkan karakter yang ada di dalam sebuah cerita. Kemudian itu termasuk act pertama atau phase pertama. Kemudian kita masuk phase kedua. Act kedua itu biasanya dimulai dengan adanya masalah. Adanya masalah, kemudian biasanya di sini timbul masalah bisa jadi berupa karakter antagonis atau bisa jadi masalah dari dalam diri si karakter utama itu sendiri. Jadi masalah itu tidak melulu dari karakter antagonis, tapi bisa dari misalnya si karakternya ini
bukan orang yang percaya diri misalnya, tapi dia harus berusaha keluar dari zona nyamannya. Jadi gimana caranya dia untuk bertarung dengan dirinya sendiri untuk misalnya dia harus kuliah ke luar daerah atau ke luar negeri dan sebagainya. Itu juga termasuk kedua atau masalah yang dihadapi. Kemudian ada yang ketiga atau phase yang ketiga, ini adalah resolusi. Solusi dari masalah yang dihadapi oleh karakter utama. Nah, untuk solusi ini itu ada beberapa macam, bisa open ending ataupun close ending. Nah, untuk typically close ending bisa jadi cerita itu dibuat close karena dia mempunyai sequel atau lanjutannya, atau memang si penulisnya ini menyerahkan bagaimana si audiensnya memaknai dari ending cerita itu sendiri. Nah, kita masuk ke act yang pertama, setup. Nah, di sini biasanya sebuah cerita dimulai dengan perkenalan. Siapa karakternya, kemudian dia tinggal di mana, kalau misalnya dia masih mahasiswa, misalnya dia sekolah di mana, kalau dia pekerja, dia kerjanya apa, dan sebagainya. Nah, biasanya si setup ini memakan waktu kurang lebih 10 menit untuk memperkenalkan si karakter dan environment-nya. Nah, disinilah kita bisa memahami bagaimana si karakter itu sendiri, baik itu personality-nya maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, di sini contohnya adalah film Lord of the Rings, tahu ya? Lord of the Rings. Nah, ini contohnya Ya, Bu. untuk yang series Fellowship of the Ring, yang dia mulai setupnya dengan Gandalf di Shire, lalu ketika dia sudah memperkenalkan di mana environment-nya, dia memperkenalkan karakter-karakter yang ada di dalamnya. Ada Frodo, ada Bilbo, dan sebagainya. Nah, kemudian diberikanlah informasi apa sih yang mereka kerjakan, bagaimana sih hubungan antara satu karakter dengan karakter yang lainnya. Nah, di sini juga kalau di Lord of the Rings yang The Fellowship of the Ring, mereka ketika di Act 1 di setup-nya, mereka memperkenalkan cincin serta Middle Earth yang itu adalah goal-nya mereka di ending. Yang akan menjadi masalahnya mereka sebenarnya kan, dan menjadi goal-nya mereka di ending. Kemudian di act-nya kedua, ketika sudah mulai muncul masalahnya, barulah pelan-pelan akan cerita itu akan menunjukkan ke audiens apa sih yang harus mereka hadapi ke depannya. Yang ada di depan mata itu apa. Nah, contohnya untuk yang Lord of the Rings The Two Towers, yang di sana juga ada Frodo, Sam, dan teman-temannya. Nah, mereka mulai menghadapi rintangan seperti pertempuran yang ada di Helm's Deep. Jadi mereka mulai masuk ke dalam masalah yang mereka hadapi. Nah, masalahnya di sini untuk yang contoh The Two Towers, masalahnya adalah berasal dari pihak lain, bukan dalam dirinya sendiri. Jadi ada musuh yang mereka harus hadapi. Ada tokoh-tokoh antagonis dan tokoh peran pendukung lainnya yang harus mereka hadapi terkait dengan masalah yang ada. Nah, sebuah cerita itu harus memiliki konflik. Kalau tidak ada konflik, berarti tidak ada adegan di dalamnya. Kalau nggak ada adegan, berarti ceritanya nggak ada karakter. Nah, masalah yang terjadi saat ini adalah ketika kita mencoba mendeliver ide yang ada di dalam kepala ke dalam sebuah tulisan, sudah kerasa ya di praktikumnya ya, ide yang kalian punya, kemudian kalian convert ke tulisan, itu tidak akan 100% sama dengan apa yang ada di kepala. Ya nggak? Sulit kan mentransfer itu menjadi tulisan. Kalian tahu apa yang mau kalian bikin, tapi ketika menulis, itu susah. Nah, perasaan kalian sudah berhasil nih menulis sesuai dengan yang ide kalian punya. Tapi ketika orang lain membaca, pasti akan ada kebingungan-kebingungan. Ya, karena proses mentransfernya itu cukup sulit. Nah, ketika proses transfer itu sendiri, ada beberapa dari kita yang ketika ngerasa ini konflik. Tapi ketika dibaca oleh orang lain, konflik ini belum berasa konflik karena masih biasa aja. Nah, pastikan konflik yang kalian punya itu jelas. Apa sih yang dihadapi oleh tokoh utamanya atau protagonisnya terhadap tokoh antagonisnya, jika memang ada antagonisnya, atau apa yang masalah yang dihadapi dari dalam diri sendiri, dari dalam dirinya si tokoh utama atau protagonisnya itu. Dan pastikan ketika sudah
memiliki masalah, dan yang paling susah itu adalah ketika kita sudah memperkenalkan si karakter protagonisnya dan environment-nya, kemudian kita mau masuk ke act yang kedua, itu kita kadang agak sulit membuat story flow-nya enak dibaca. Kemudian ketika dari masalah, kemudian kita mau memasukkan resolusinya atau solusinya, itu ketika kita ingin mencoba menulisnya, itu agak susah. Takutnya yang sering terjadi adalah kita berusaha untuk membuat ceritanya enak dibaca. Kalau kalian baca novel, dari awal, tengah, ke akhir itu baca ceritanya halus-halus aja, lancar-lancar aja. Tapi ketika kita bikin yang kita bukan profesional, itu kerasa ini kayaknya kurang pas deh. Ini terlalu cepet deh jalannya dan sebagainya. Nah, itu semuanya harus diasah. Bagaimana cara mengasahnya? Banyak baca. Karena kalau kalian banyak baca, otomatis kalian bisa punya feeling, oh cerita ini terlalu cepat, cerita ini terlalu lambat. Ini ketika transisi dari dia perkenalan diri, kemudian transisi menuju masalah, ini terlalu cepat atau nggak nyaman dan sebagainya. Itu semua bisa diasah kalau kalian literasinya bagus. Nah, ketika sudah ada menghadapi masalah si karakter utamanya, selanjutnya yang harus dipikirkan adalah solusinya dari masalah itu. Baik itu dari karakter antagonisnya ataupun masalah yang timbul dari dalam diri si karakter utamanya. Nah, si contoh yang di sini adalah Lord of the Rings and the Fellowship of the Ring. Kalau kita lihat plot point satunya atau act 1-nya, itu adalah awal perjalanan ketika Frodo dan Sam meninggalkan Shire dan memulai pertualangan mereka melalui Middle Earth. Itu adalah perkenalannya. Kemudian plot keduanya atau act keduanya, ketika sahabat mereka mencapai Lothlorien dan Gandalf menjelaskan pada Frodo tentang nasib Middle Earth jika cincin tidak mencapai Gunung Doom. Ini adalah masalahnya. Nah, resolusinya bagaimana? Ada yang udah nonton film ini? Yang seri Fellowship of the Ring? Ayo, boleh hidupkan mic-nya. Solusinya gimana? Resolusinya. Boleh dihidupkan mic-nya? Dari sekian banyak mahasiswa, boleh raise hand yang nonton film ini? Nonton, Bu, Ya, tapi sudah lupa, Bu. Ya, yang lainnya? Iya, sama Bu, lupa Bu. Sama Dani. Padahal sering tayang juga di TV itu Bu. Ya, karena banyak serinya. Iya Bu. Belum lihat, Bu. Belum lihat. Oke. Habis ini coba ditonton ya, Lord of the Rings. Ada, tahu nggak ini diangkat dari mana? Cerita Lord of the Ring ini. Maaf Bu, boleh menjawab? Novel Bu ya. Dari novel Bu. Ya, dari novel Lord of the Ring. Ya. Nah, ini adalah flow dari sebuah cerita. Jadi pastikan bahwa kalian ketika memulai cerita itu perkenalan. Tapi ketika kita mulai menulis itu nggak harus alurnya bahwa ini perkenalan loh, ini masalah, ini penyelesaian. Kita bisa menggunakan alur maju mundur. Maksudnya adalah kalian menampilkan masalah dulu, kemudian habis itu baru flashback. Siapa sih orang yang ada di masalah ini? Namanya siapa? Environment-nya apa? Ada kan beberapa cerita yang kita menggunakan alur maju mundur. Masalahnya dulu, baru nanti kita mundur ke perkenalan si karakter. Ini adalah formula. Ada perkenalan, kemudian ada masalah, ada resolusi. Tapi secara implementasi itu fleksibel peletakannya di mana. Bahkan ketika kalian mau meletakkan resolusinya di depan pun nggak masalah. Tapi kita harus menarik nanti ke belakang. Ini resolusi bisa terbentuk karena apa? Apa yang terjadi sebelumnya? Dan siapa yang terlibat di dalamnya? Jadi fleksibel. Tapi yang pasti adalah ketika membuat sebuah cerita, pastikan kalian punya perkenalan, kemudian kalian punya masalah, kemudian kalian punya resolusi atau solusi dari masalah yang ada di cerita tersebut. Nah, untuk yang 3Act structure ini, 1, 2, dan 3, ini adalah structure basic, fundamental. Di beberapa teori, itu ada yang mengembangkan menjadi lebih detail.
Jika dikembangkan, dia akan terdiri dari 8 peristiwa, 8 action, atau 8 event menjadi 8 event dan 5 poin. Jadi dia lebih detail. Tidak hanya perkenalan, kemudian ada masalah, ada penyelesaian. Tapi dia di breakdown lagi menjadi lebih detail. Nah, ini adalah strukturnya. Untuk sekuen yang pertama, atau peristiwa yang pertama, pengenalan karakter dan rutinitasnya. Dan biasanya ada beberapa informasi terkait environment atau lingkungan di sekitarnya, siapa orang tuanya, siapa temannya, dia ada di mana, dan sebagainya. Kemudian, ini point of attack, ini adalah ancang-ancang kita untuk masuk ke dalam masalah dari cerita yang ada. Nah, masalah yang timbul dan mengganggu rutinitasnya. Kemudian kita masuk ke sekuen 2. Kehidupan karakter ketika rutinitasnya terganggu. Biasanya akan ada penyangkalan terhadap masalah yang terjadi dan muncul tekad untuk menghadapi masalah. Ketika satu masalah datang, dia akan mikir, oh masalahku ini, gimana ya solusinya? Dia mulai berpikir untuk mencari solusi dari tantangan, hambatan, masalah yang dia hadapi. Kemudian kita masuk ke plot point yang pertama, karakter mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Berarti dia sudah mulai masuk ke dalam fase, oke, aku mau menyelesaikan masalah yang ada. Aku mau gimana? Aku harus gimana? Apa yang harus aku lakukan? Kemudian, masuk ke sekuen yang ketiga, karakter mulai mengambil tindakan sederhana untuk menyelesaikan masalah. Dia mulai memikirkan, solusi apa yang bisa dia ambil? Plan A, plan B, plan C, dan sebagainya. Ya. Untuk sekuen yang keempat, cara yang ditempuh karakter utama gagal dan memperkeruh masalah. Nggak ada cerita yang ketika si karakter menyelesaikan masalah dengan satu solusi itu langsung kelar. Nggak ada. Biasanya cerita yang kayak gitu cepat habisnya. Ya, nggak nyampe berapa menit. Biasanya dia akan dihadapi oleh beberapa kegagalan dan kegagalan, sehingga dia akan ada waktu dia berada di titik paling lemah, titik paling low levelnya dia. Nah, midpoint-nya adalah karakter sudah tidak bisa mundur dari masalah. Mau nggak mau dia harus cari solusi lainnya, karena masalahnya itu nyata. Untuk sekuen yang kelima, di saat dia sedang berpikir bahwa, oke, aku harus nyari solusi lainnya, dia berpikir bahwa keadaan itu sedang tenang, terbebas dari masalah sebentar karena dia sedang memikirkan solusi lainnya. Tapi kenyataannya adalah dia tetap harus mencari solusi karena masalahnya belum selesai. Jadi itu akan ada di sekuen ke-6. Karakter menemukan penyelesaian masalah yang bagus. Dari proses dia merasa bahwa semuanya baik-baik aja di sekuen ke-5. Kemudian di plot point kedua, ketika dia merasa dia sudah mendapatkan solusi terbagus, disitulah dia berada di titik terendah. Dan dia harus tahu konsekuensi apa yang harus dihadapi dari solusi yang dia dapatkan. Nah, untuk sekuen yang 7-nya, dia bingung antara want dan need. Dia bingung antara apa yang dia inginkan dengan apa yang harus dia lakukan terhadap masalah yang dihadapi. Nah, kemudian bisa aja sebuah cerita itu memiliki plot twist. Ada yang tahu plot twist itu seperti apa? Boleh angkat tangan atau raise hand? Ada yang tahu plot? Ya, silahkan Zio. Ya, izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Untuk adegan plot twist itu, Bu, adegan yang tidak bisa kita duga, Bu. Contohnya kayak animasi dari Yakusoku no Neverland. Iya. Itu banyak adegan plot twist-nya, Bu. Jadi kita nggak bisa baca alurnya. Oke. Saya tidak nonton anime itu, tapi saya yakin kalian nonton One Piece. Nonton One Piece? Iya nonton, Bu. Nah, tidak, Bu. Banyak plot twist. Kita menduga bahwa itu adalah musuh, ternyata dia adalah yang berpihak ke Luffy. Ya. Di beberapa cerita banyak plot twist. Jadi plot twist itu cerita yang kita pikir dia adalah misalnya tokoh jahatnya, tapi ternyata dia adalah tokoh baik. Harry Potter
Ayo, siapa yang paling kelihatan plot twist-nya di sana? Karakter yang mana? Severus Snape. Ya, Snap. Apa? Jahat. Baik, Bu. Ternyata Sebenarnya, Bu. dia melindungi Harry. Ternyata dia adalah yang melindungi Harry Potter. itu termasuk plot twist, ya. Bagaimana si penulis itu memutarkan cerita, karena kan ketika kita membaca cerita atau menonton, kita tuh sudah punya asumsi, oh ini kayaknya ini karena ini deh, ini endingnya bakal kayak gini. Tapi ternyata yang kita asumsikan itu tidak sama. Dan si penulis cerita itu memutarbalikkan beberapa cerita sehingga unpredictable jadinya. Nah, itu bisa kalian masukkan ke cerita kalian di dalam urutan setelah sekuen ke-7, twist. Kemudian sekuen yang 8, karakter mendapatkan solusi dan ia bahagia. Ini untuk yang close ending. Kalau yang open ending, ya tergantung penulisnya, dia mau bikin karakternya bahagia atau enggak. Ya, ini ada contohnya untuk film animasi Up. Ada yang belum nonton Up? Ada yang belum pernah nonton film Up? Ayo, boleh raise hand. Tidak masalah. Ada yang belum pernah nonton film Up? Yang sudah nonton film Up? Sudah, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Sering, Bu, di Global TV. Jadi jalan ceritanya sudah terekam dengan baik ya di kepala ya. Oke. Pakai yang structure sederhana. Ada 3 babak, Act 1, Act 2, Act 3. Perkenalan, masalah, dan solusi atau resolusi. Act 1-nya, rumah Carl terancam digusur di saat Carl merasa kesepian setelah ditinggal istrinya Ellie. Kebayang ya adegan yang mana? Kemudian masalahnya muncul. Perjalanan Carl dan Russell dimulai. Perjalanan menuju air terjun impian Carl. Rintangan pun mulai berdatangan, mereka bertemu Kevin. Ingat ya Kevin itu yang mana? Ya, si hewan itu. Ya, mereka berujung menyelamatkan Kevin. Solusinya adalah Carl memutuskan untuk mengejar mimpinya yang lain. Ia dan Russell menyelamatkan Kevin. Walaupun tujuan awalnya si Carl ini adalah dia ingin ke air terjun itu. Tapi di tengah jalan ada plot twist-nya. Dia nggak jadi loh ke air terjun itu. Tapi dia ingin menyelamatkan si Kevin. Ya, itu untuk yang sederhananya. Jika kita breakdown menjadi yang lebih detail, ada 8 sekuen dan 5 plot, kita bisa jelaskan atau deskripsikan seperti ini. Sekuen pertama, perkenalan. Rumah Carl terancam digusur di saat Carl merasa kesepian setelah ditinggal istrinya Ellie. Ya, point of attack, mulai masuk ke dalam masalah. Nah, masalah itu tidak cuma 1 kali hadir dalam sebuah cerita. Masalah itu bisa 2-3 kali hadir. Ya, biasanya dia akan paralel. Point of attack-nya, si kakek tua itu tidak sengaja memukul pekerja bangunan yang akan menggusur rumahnya dan ia terancam akan dikirim ke panti jompo ketika rumahnya kiri kanan sedang dibangun. Kemudian sekuen kedua atau event yang kedua, si kakek teringat mimpi Ellie ketika melihat album kenangan mereka. Mimpinya apa? Mereka ingin ke air terjun. Ya. Kemudian plot point pertamanya, ketika dia ingat mimpinya, berarti kan dia berkeinginan, oke, aku harus mencari cara gimana caranya aku bisa ke air terjun itu. Karena itu adalah mimpinya si Ellie. Dia memutuskan untuk terbang dengan balon-balonnya dan rumahnya juga menuju Paradise Fall bersama si Russell. Karena si Russell kan pagi-pagi dia ngetok, dia kasih tahu bahwa dia Russell, kemudian dia anak pramuka dan bla bla bla. Ya. Kemudian event yang ketiga atau sekuen yang ketiga, bermacam-macam rintangan mereka hadapi selama perjalanan ke Paradise Fall, dan akhirnya sampai ke tujuan. Ketika sudah sampai ke sana, bukan berarti mereka bisa langsung menuju air terjun itu, enggak. Tapi ada masalah lain yang muncul, yaitu balonnya nggak bisa terbang. Kemudian dia ketemu Kevin di sekuen keempat, masalah lainnya. Yang diburu karena dia termasuk burung yang langka. Kemudian midpoint-nya ketika dia sudah ada di tengah-tengah cerita, si Kevin-nya diburu, kemudian Carl and Russell memutuskan untuk menyelamatkan Kevin dari si pemburunya.
Kemudian untuk menyelamatkan Kevin berarti mereka harus memikirkan bagaimana caranya agar bisa sampai ke sana. Kemudian sekuen kelima, Carl, Russell, dan Doe mengantarkan Kevin yang terluka kembali ke anak-anaknya. Berarti mereka sudah berhasil menyelamatkan si Kevin. Kemudian sekuen keenamnya, Carl tidak peduli pada Kevin yang tertangkap. Carl bertekad untuk meraih mimpinya kembali, yaitu ke air terjun itu. Plot point yang kedua, Carl telah meraih apa yang dia inginkan, tapi ia merasa hampa. Sebenarnya dia sudah tercapai goalnya. Tapi apakah itu menjadi solusi yang tepat dari apa yang dia cari? Nah, kemudian di plot twistnya, Carl melihat pesan Ellie di buku kenangan dan ia memutuskan untuk memulai petualangan baru. Ia memutuskan pergi bersama Russell untuk menolong Kevin. Plot twistnya. Jadi yang tadinya dia tujuannya mau ke air terjun aja, nggak ngeliat kiri kanan ada apa, jadinya dia memutuskan untuk melindungi atau mencari Kevin, menyelamatkan Kevin bersama Russell, si anak kecil itu. Nah, sekuen 8-nya udah tahu ya bahwa akhirnya si Kevin terselamatkan, kemudian si kakeknya menghadiri acara penghargaan si Russell di sekolahnya. Ya, ini adalah detail dari contoh film up. Nah, Bu, bagaimana kami bisa membuat cerita yang enak untuk dibaca? Bagaimana kami bisa membreakdown cerita kami menjadi struktur 3 babak awalnya, kemudian kami detailkan menjadi 8 sekuen dan 5 plot. Bikin kerangkanya dulu. Masalahnya, perkenalannya bagaimana? Kenalin dulu siapa environment-nya, kemudian ada siapa aja di sekitarnya, kemudian masuk ke dalam masalah. Deskripsikan atau jabarkan masalahnya apa sih. Kemudian ketika masalahnya sudah ditentukan, cari solusinya. Penyelesaiannya seperti apa dari masalahnya. Ketika sudah dapat 3 kerangka utama, babak 1, babak 2, ketiga, tinggal kalian urutkan. Yang jalan cerita, pertama dia ngapain sih? Habis ini dia mau ngapain? Ketika mau masuk ke dalam masalah itu apa yang dihadapi, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah selesai, jangan langsung dicek hari itu juga. Biarkan dulu 2 hari, 1 hari, besok dibaca lagi. Kalau menurut kalian itu sudah enak ceritanya dibaca, coba kasih ke teman kalian yang bukan satu kelompok, teman kalian satu kelas atau apapun itu. Coba minta mereka baca, ngerti nggak mereka? Alurnya enak nggak dibaca? Kalau mereka merasa alurnya enak dibaca atau mengerti, berarti cerita kalian berhasil. Begitu ya? Oke, demikian penjelasan saya terkait struktur cerita 3 babak. Jika ada pertanyaan yang belum tersampaikan di sesi ini, boleh menghubungi saya melalui email. Jika kalian merasa malu bertanya di depan teman-teman kalian, oke. Silakan hubungi saya lewat email di @kolibatan.ac.id.